Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarah Ibrahim. Aku adalah mahasiswi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan atau aku akan memberikan contoh bagaimana sih cara memberikan materi dan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara yang baik dan benar. Tanpa banyak bicara, langsung aja yuk. Cus. Anak-anak, kalau minggu lalu kita membahas mengenai konsep keruangan dalam ilmu geografi, maka hari ini kita akan belajar mengenai kondisi dan wilayah negara Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya nih sebelum memulai pembelajaran. Ketika Ibu mengucapkan negara Indonesia, hal apa sih yang terpikirkan di benak anak-anak sekalian? Ibu nggak mau ya kalau jawabnya keroyokan. Ibu maunya jawabnya satu-satu. Kalau ibu tunjuk baru boleh mengutarakan pendapatnya. Oke, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, silakan Armin. Iya, betul sekali. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau di dalamnya. Nah, pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan kelima dalam negara kepulauan dengan pulau terbanyak. Nah, total pulau di wilayah Indonesia yaitu sejumlah 18.307 pulau. Sangat luas sekali ya Indonesia. Pulaunya banyak banget. Tapi gimana ya caranya kita mengetahui mana sih yang merupakan wilayah kepulauan Indonesia, mana sih yang bukan merupakan wilayah kepulauan Indonesia? Ada yang tahu bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut? Ya coba Erin. Betul sekali, kita harus melihat berdasarkan letaknya. Iya, betul sekali. Letak suatu negara dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Biasanya ada 3 sudut pandang penting dalam melihat letak suatu negara. Ada yang tahu tidak? 3 sudut pandang ini untuk mengetahui letak negara Indonesia? Ya, Mikasa? 1, 2, 3. Betul sekali. 3 sudut pandang tersebut yaitu yang pertama dilihat berdasarkan letak astronomis negara tersebut, yang kedua yaitu berdasarkan letak geografisnya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan letak geologisnya. Nah, ayo sebelum Ibu menjelaskan tentang letak letak astronomis negara Indonesia, ada yang tahu tidak pengertian dari letak astronomis negara? Coba. Ada yang tahu? Oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan ya. Letak astronomis adalah letak suatu negara dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, untuk Indonesia, ada yang tahu posisi garis lintang dan garis bujurnya negara Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Ya, Nana? Iya, betul sekali. Negara Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, akibat dari letak astronomis negara Indonesia ini, Indonesia melewati garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis titik 0 derajat di wilayah timur, di wilayah bumi. Jadi 0 derajat itu ya di tengah-tengahnya bumi. Kira-kira apa sih keuntungan dari Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Armin? Betul sekali, negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa ini menyebabkan negara Indonesia dilalui oleh matahari sepanjang tahunnya. Jadi di Indonesia itu akan selalu terkena sinar matahari sepanjang tahunnya. Beda dengan wilayah-wilayah negara lainnya yang berada di daerah yang lain atau di daerah seperti di daerah 23 derajat di wilayah Eropa sana, dia tidak dilewati matahari setiap tahunnya. Makanya di negara Eropa terdapat 4 musim, sedangkan di negara Indonesia terdapat 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya ini ada lagi nih, salah satu
dampak dari letak astronomis negara Indonesia yang sangat-sangat lebar itu tadi, yang sangat-sangat luas itu tadi. Kira-kira apa ya dampak positifnya? Ini juga merupakan ciri khas negara Indonesia sih. Coba ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Negara Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan lanjut ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu pingin Carla untuk menjelaskan apa sih pengertian dari letak geografis itu? Gak apa-apa Carla, pakai bahasanya Carla sendiri biar Carla gak bingung. Iya, betul sekali. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari permukaan buminya. Contohnya, negara Indonesia ini dari permukaan bumi itu sudah terlihat bahwa Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Coba Ibu ingin tahu 2 benua itu benua apa saja? Ya, benua Asia dan benua Australia. Kalau yang 2 benua kalau yang 2 samudra? Iya, betul sekali, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, karena wilayah Indonesia ini terletak di wilayah 2 benua dan 2 samudra, ini menyebabkan Indonesia ini memiliki keuntungan. Coba apa sih keuntungannya Indonesia berada di wilayah posisi silang? Iya, betul sekali. Indonesia bisa maju dalam bidang ekonomi. Loh Bu, kok bisa? Karena kan lautnya Indonesia ini tuh sangat luas ya anak-anak. Jadi orang-orang yang berdagang atau yang melakukan perdagangan melalui jalur perairan mau tidak mau harus singgah ke Indonesia. Nah, ketika mereka singgah ke Indonesia, maka akan memberikan visa atau ibaratnya membayar untuk melewati wilayah negara Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keuntungan dari posisi silangnya. Oke, hebat sekali anak-anak. Sepertinya ini sudah belajar semua ya. Nah, ini adalah gambar dari posisi silang yang Ibu maksudkan tadi. Lihat, dari atas sana, dari wilayah Mikronesia atau dari wilayah Asia, mereka bisa langsung turun ke bawah menuju Australia. Atau bahkan yang dari wilayah Asia Tenggara, contohnya dari negara Thailand, ini bisa juga langsung ke Australia atau benua Australia. Nah, karena dia ada di posisi silang, Indonesia benar-benar berada di tepat di tengahnya, maka Indonesia memiliki berbagai macam keuntungan. Nah, salah satu keuntungan yang sangat jelas adalah Indonesia ini sangat gampang untuk menerima kerjasama dengan negara lain. Kenapa kok bisa gitu? Hayo, coba ada yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa seperti itu? Iya, betul sekali. Ya, mau gimana lagi? Negara-negara pasti akan melewati negara Indonesia. Mau dari Australia menuju ke negara Asia atau negara Asia menuju ke negara Australia, harus singgah ke Indonesia. Kenapa harus cuma singgah kalau bisa berteman juga, ya kan? Betul. Nah, selain itu, posisi silang negara Indonesia ini juga menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson. Coba, ada yang tahu nggak dampak dari adanya angin muson ini di Indonesia? Ya, betul sekali. Dampak dari angin muson ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tapi, walaupun terdapat berbagai macam keunggulan negara Indonesia yang berada di posisi silang, tetap ada dampak negatifnya loh. Coba ada yang tahu tidak? Salah satu dampak negatif wilayah Indonesia yang berada di posisi silang. Iya, betul sekali. Dalam segi budaya, masyarakat Indonesia mudah terpengaruh dengan budaya lainnya. Kok bisa Bu seperti itu? Coba ya kita lihat nih. Dari wilayah Asia saja, di wilayah Asia Barat atau di wilayah Asia Timur pasti banyak kebudayaan yang lainnya. Contohnya aja negara Korea nih kan, kita lebih suka nih menikmati lagu K-pop daripada lagu negara Indonesia.
Nggak apa-apa, ibu juga suka sama lagu-lagu yang dari K-pop, tapi ibu juga tetap melestarikan budaya kita. Contohnya, ibu tetap berusaha untuk melestarikan tarian-tarian tradisional di Jawa. Nah, untuk kalian sebagai agent of change atau agen perubahan, nah kalian tuh tidak boleh hanya menyukai satu genre musik dari luar negeri. Kalau yang kebudayaan Indonesia tidak dikembangkan, terus siapa lagi yang mengembangkan kalau bukan kita? Ya tidak. Nah, itu sih salah satu dampak dari adanya posisi silang negara Indonesia. Ada lagi nih dampaknya. Coba apa? Tapi ibu nggak mau jawab. Coba siapa yang mau menjelaskan ke teman-temannya? Ya, Nana silahkan. Iya, benar sekali. Masyarakat Indonesia menciptakan pola hidup kebarat-baratan. Hal ini juga sangat tidak cocok dan tidak sesuai di negara Indonesia. Karena gaya hidup kebarat-baratan ini tuh salah satu contohnya yaitu sifat individualis. Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia itu nggak boleh. Kita tuh tidak boleh ya mempunyai sifat individualis. Karena di wilayah Indonesia kita itu mengedepankan yang namanya gotong royong. Ya nggak? Kita aja kalau misalnya ada kerja bakti, kita tuh harus gotong royong bareng-bareng ya kan? Nggak boleh kita itu cuman sendirian. Jadi kita juga harus berusaha untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari posisi silang Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai letak geologis. Coba siapa yang bisa menjelaskan mengenai letak geologis? Iya, Victoria silakan. Betul sekali, letak geologis adalah letak suatu negara atau wilayah dilihat berdasarkan struktur dan komposisi batuannya. Untuk letak geologis negara Indonesia sendiri, itu Indonesia merupakan wilayah yang terbentuk dari pertemuan 3 lempeng dunia. Coba ayo kita sebutkan bareng-bareng 3 lempeng dunia ini tuh apa saja sih? Ya, yang pertama lempeng Australia, ya, lempeng Eurasia, dan yang terakhir yaitu lempeng Pasifik. Tentunya dari adanya pertemuan 3 lempeng ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya kan. Nah, untuk dampak positifnya yaitu dari adanya pertemuan 3 lempeng ini menyebabkan negara Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang sangat beragam. Nah, keuntungannya ini dapat menyebabkan berbagai macam potensi dan mineral yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor serta banyaknya pegunungan yang bisa digunakan sebagai tempat pariwisata untuk menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Tetapi di wilayah ini juga memiliki sisi negatif nih, karena wilayah Indonesia terdiri di antara 3 lempeng. Coba ada yang bisa menyebutkan tidak apa sih dampak negatifnya wilayah Indonesia yang berdiri di atas 3 lempeng dunia? Iya, betul sekali. Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan api sehingga banyak sekali bencana-bencana yang bisa terjadi di Indonesia, khususnya gempa bumi dan Gunung Merapi. Betul sekali. Nah, kalau ini tuh namanya Ring of Fire. Ring of Fire adalah jalur pegunungan api di Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih ya dari persebaran Ring of Fire, kita lihat dari Pulau Sumatera turun ke wilayah Pulau Jawa, terus naik lagi ke Sulawesi, ke wilayah Maluku, turun lagi ke wilayah NTB, Bali dan seterusnya, dan akan berakhir di wilayah Papua. Nah, jika kita lihat dari peta ini, kira-kira mana sih negara yang aman dari bencana gunung berapi dan gempa bumi? Iya, betul sekali. Wilayah yang paling aman yaitu wilayah Kalimantan, karena wilayah Kalimantan tidak dilewati oleh garis Pacific Ring of Fire ini. Nah, untuk mempermudah pembelajaran hari ini, ayo kita lihat dulu ya video berikut ini yang menjelaskan mengenai letak negara Indonesia berdasarkan astronomis, geografis, dan geologisnya. Nah, itu tadi adalah video mengenai penjelasan letak wilayah Indonesia secara astronomis, geologis, dan geografisnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita alangkah baiknya untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu
berikan. Nah, untuk hari ini kita akan mengerjakan buku paket halaman 35 sampai 40 ya. Itu bisa dikerjakan di buku tulis. Nanti sebelum pembelajaran selesai harap dikumpulkan. Nanti yang sudah mengumpulkan bisa meninggalkan kelas terlebih dahulu.